Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Arisa ya. Video kali ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan judul ya, aku mau ajak kalian untuk melihat satu berita yang sedang ramai, yaitu terkait dengan Pak Purbaya, yaitu Menteri Keuangan kita yang terbaru. Tapi sebelum lanjut ke sana, sebelum kita bahas ke sana ya, aku mau ucapin selamat untuk Pak Purbaya atas pelantikan menjadi Menteri Keuangan terbaru ya. Dan untuk Ibu Sri Mulyani ya, terima kasih banyak Ibu karena sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, sudah berjuang untuk Indonesia. Kenapa Pak Purbaya ini ramai sekali diperbincangkan akhir-akhir ini ya teman-teman? Karena ada statementnya yang ketika diwawancarai terkait dengan tuntutan masyarakat yang 17+8 ya, itu beliau menanggapi bahwa suara tersebut adalah suara sebagian kecil rakyat kita yang merasa terganggu. Jadi apakah menurut beliau ini tuntutan tersebut ya bisa dibilang tidak begitu penting ya? Kalau dari statementnya itu ya, berarti kan kayak menilainya itu kan suara sebagian kecil rakyat kita gitu. Nanti juga akan hilang begitu ya. Wajar sih kalau statement dari Pak Menkeu kita ini memicu kemarahan, yang memicu kekesalan dari masyarakat ya, soalnya dibilangnya sebagian kecil gitu ya rakyat kita. Kalau misalnya beliau bilang seperti ini masih enak ya. Ya nanti kita akan kaji lagi begitu ya. Begitu ya, enak ya dengarnya ya, dan kita sangat-sangat menghargai sekali tuntutan masyarakat kita, dan kita juga merasakan apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, begitu kan, enak gitu loh. Tapi bukan hanya video yang terkait dengan tanggapan beliau mengenai tuntutan 17+8, tapi ada video lainnya yang ya kalau menurut pribadi aku kayaknya agak gimana gitu ya. Dan kalau dilihat memang agak sedikit kagetan gitu ya. Kayaknya kita langsung gas aja ke videonya. Untuk apa? Saya belum mempelajari itu, tapi basically begitu. Katanya beliau belum mempelajari itu ya. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Itu sebagian suara kecil rakyat kita yang merasa hidupnya masih terganggu, masih kurang begitu. Oke. Kayaknya gimana ya kalau denger seorang menteri ngomong kayak gitu tuh, kayaknya nggak pantas ya, apalagi kan beliau masih baru banget dilantik ya. Jadi kayaknya menusuk jiwa. Menusuk. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Iya, paham sih ya. Kayak ibaratnya itu tuh motivasi untuk kita gitu dari beliau. Cuman cara memotivasinya itu kayak agak menimbulkan kontra gitu. Jadi maksudnya bakal dikejar 8%. Bukan bakal dikejar dalam 6%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Iya, kalau yang mengerti maksud beliau ya nggak akan menyalahkan beliau ya, tapi gimana ya, namanya juga kita masyarakat biasa gitu menanggapinya kan langsung kayak wah beliau ini kok ngomongnya kayak gitu ya. Kayak kok nggak dipikir dulu gitu. Cuman kan maksud beliau itu baik, bagus gitu ya. Tadi di akhirnya beliau mengatakan nanti kan kalau diciptakan pertumbuhan ekonomi, ya aku nggak salah aku gitu ya katanya ya. Dan itu kan membuat mereka sibuk mencari pekerjaan, sibuk makan enak gitu katanya. Oke. Cuman ya Bapak, kalau bisa lain kali kayak dipikirkan aja dulu gitu. Kalau ini kan gimana ya, agak-agak sakit hati juga sih dengernya ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing sih menanggapinya. Orang Jawa ada Ronggo Warsito dulu mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda tahu data. You are not going to be gumun. Siapa yang nggak tahu gumun di sini? Aku nggak tahu gumun, Bu.
Ya, ojo gumunan, ojo kagetan kata Ibu Sri Mulyani ya. Oke. Berarti kalau Ibu Sri Mulyani ini orangnya serius ya. Memang berhadapan dengan data-data beliau. Gumun is actually amazed. Tiap kali kaget-kaget. Oh, kenapa ya Indonesia begini ya? Kenapa dunia begini ya? Tiap kali ada kejadian, tiap hari kita cuman mukanya itu kaget-kaget dan gumun-gumun. Makanya saya mengatakan kalau forum ini mendikte dengan mengatakan data, this is a good start, a good habit. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Iya. Oke. Paham sih maksud Ibu ini ya. Oke. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan zuan Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngeliat kalian udah ogah gitu. Iya bener ya. Kalau kita bawaannya negatif terus, ya vibes-nya negatif terus, ya orang juga ogah sih ngeliat kita ya. Tapi terkadang untuk bersikap positif itu agak susah. Ya, Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable. Aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa, kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda. Ini video Ibu Sri Mulyani, tapi video lama ya teman-teman, cuman bisa kita gunakan sebagai motivasi begitu ya. Pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Ciri orang miskin yang sering gua temuin, yang pertama sebentar ini yang katanya anak dari Pak Menkeu kita ya, coba kita dengar teman-teman. mentality udah jelas. Tak hanya sindir Kalau ada Sri orang Mulyani, sukses, anak mereka Menkeu pasti ungkap benci. ciri-ciri orang miskin, Iri, dengki, pamer sinis, ATM BCA pingin ngajak prioritas. mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Tapi sebentar deh, definisi miskin itu kayak mana sih? Kalau menurut masing-masing orang itu kan berbeda ya definisi miskin ya. Kalau menurut dia ini miskin tuh kayak mana ya? Apakah yang nggak ada apa-apanya? Apakah orang-orang yang suka mengeluh? Ya itu hak dia. Coba kita dengar lagi. Ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya. Yang nggak perlu ditunjukin bang. Lu kalau datang ke kantornya, lu nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi ada. Mereka nggak peduli mau kulit lu hitam putih gitu katanya ya, mata lu melotot atau gimana, gayamu gimana gitu. Yang mereka peduli itu adalah pelayanan, yang mereka peduli itu adalah duitmu. Iya kan? Adalah mental ngemis. Mental ngemis. Bentar, ini ada. Baru sehari menjadi Menteri Keuangan, akun media sosial anak Purbaya Yudi Sadewa ya bernama Yudo Sadewa mendadak jadi sorotan. Wah, oke. Akun media sosial anak Menteri Keuangan baru tersebut ramai disorot lantaran sejumlah unggahannya. Seperti diketahui, saat ini posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi resmi dilantik Presiden Prabowo pada Senin tanggal 8 bulan 9 2025. Sehari setelah menjadi Menteri Keuangan, tak hanya dirinya yang jadi sorotan. Anaknya Yudo Sadewa juga ramai jadi sorotan. Oke. Hal itu setelah Yudo Sadewa memposting tulisan nyinyir untuk mantan Menkeu Sri Mulyani.
Wah, kenapa mesti harus dinyinyirin? Kan sekarang Ibu Sri Mulyani juga udah nggak jadi Menkeu, udah digantikan sama bapaknya. Ya harusnya terima kasih ya, apa gitu. Pokoknya ya yang positif-positif. Kok sekarang malah kebanyakan yang negatif ya? Oke, next. Tidak ada komunikasi sebelum ada diskusi tidak. ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru? Kan waktu Sarasian Bentar, ini kan ditanyain ada diskusi nggak sebelumnya sehingga Bapak itu ditunjuk jadi Menkeu yang baru. saya presentasi di sana. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Mungkin kelihatannya saya cukup jago kelihatannya ya gitu keterangannya ya. Ketika ditanya sama wartawan jawabannya dari Pak Menkeu itu dia. Ya karena mungkin saya jago gitu. Kayak agak gimana ya, kayak sedikit sombong iya sih kalau menurut aku ya. Tapi masing-masing sih menilai gimana ya. Aduh, Bapak kalau ya memang sih dia tuh memang mau ngelucu, cuman kayak nggak masuk aja sih lucuannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi tapi nggak baru-baru ini sekali. Feeling gue nih ya, Bapak Menteri Keuangan kita yang terbaru, yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang anaknya kasih selamat ke dia karena udah jadi Menteri Keuangan dan udah melengsarkan agensi CIA katanya. Itu kedepannya bakal banyak banget blunder. Karena yang gue lihat ya beliau ini bukannya pede, tapi memang over kepedean gitu loh. Yang kesannya jadi sombong banget. Baru 1 hari menjabat kontroversinya ada aja gitu, omongannya ada aja yang bikin blunder. Pakai bilang gerakan 17+8 itu gerakan dari sebagian masyarakat kecil doang. Yang intinya adalah masyarakat yang menuntut 17+8 itu adalah orang-orang yang kalau dikasih makan nanti bakal diem. Ada hal yang nggak sebatas itu doang. Pokoknya kita lihat aja lah kinerja dari Bapak yang terhormat yang bilang katanya Kementerian Keuangan di tangan dia tuh ekonominya bakal bagus lah. 5-6% katanya. Ya kalau pesan dari saya Pak, pede boleh tapi kepedeannya jangan. Udah muak masyarakat Indonesia ngeliat Pede boleh tapi kepedean jangan. Soalnya kita udah muak gitu kata abangnya. yang kayak gini-gini para pejabat. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di Sombong Dengan ya. pengalaman 15 tahun, saya yakin bisa memperbaiki kondisi Indonesia. Bapak tahu, Ibu Sri Mulyani pengalamannya berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun dia berkecimpung dunia ekonomi, dunia keuangan? Bapak tahu? Kata gue dari dulu jangan jumawa dulu ya. Jangan jumawa dulu. Ya, buktikan dulu bahwa Bapak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat. Iya, setuju. Tahu Ibu Sri Mulyani bagaimana? Ya, kurang pengalaman apa Ibu Sri Mulyani? Kurang berdedikasi apa dia buat bangsa Indonesia? Tapi apa yang terjadi? Kondisi ekonomi Indonesia, kondisi keuangan Indonesia masih gonjang-ganjing. Lah Bapak baru pengalaman 15 tahun di pasar sudah bisa berstatement. Nah, ya memang sih kita perlu hal yang optimis. Cuma jangan jumawa gitu loh. Gue kesannya ngeliatnya kayak jumawa gitu loh. Ya, Bapak Purba. Bapak Purba. Jadi pesan dari kita sebagai rakyat, cari solusi bagaimana untuk mensejahterakan rakyat tanpa membebankan rakyat dengan pajak-pajak yang gak masuk akal. Gitu loh. Manfaatkan SDA yang ada di Indonesia ini. BUMN kita banyak. Ya masa sih gak bisa hanya mengandalkan pajak doang. Oke, titip pesan ya Pak ya. Calm down. Ini belum nyampe sehari Bapak jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya BTW selamat buat Bapak ya. Sudah terpilih menggantikan Ibu Sri Mulyani. Sebenarnya aku sangat bangga sama Ibu Sri Mulyani ya. Walaupun beberapa kebijakannya yang sangat kurang berpihak pada rakyat. Mungkin itu hal kondisi yang harus ditempuh. Karena mungkin kebutuhan APBN sangat tinggi dengan program-program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang kadang-kadang menurut saya programnya juga nggak masuk akal. Terutama kayak MBG. Ya, itu menyedot banyak anggaran APBN.
Thank you. Iya bener ya kata abang-abangnya ya bahwa harus lebih berhati-hati lagi sih Bapak Menkeu kita. Soalnya kan masyarakat juga sudah muak melihat yang begini-begini begitu ya kayak terlalu menyombongkan diri kesannya gitu. Ya intinya perlihatkan kinerja dulu gitu. Dan boleh berstatement tapi ya jangan sampai untuk menyinggung hati masyarakat begitu. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi kesal begitu. Oke, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!